berkenan memberikan kesempatan pada diskusi malam hari ini yang membawakan salah satu tema yang sangat bagus ya ini. Dan diskusi ini sudah berlangsung selama 2 tahun dan pada malam ini sudah mencapai diskusi yang ke 119. Semoga tetap terus lancar dan konsisten. Yang saya hormati juga Kak Melvin Levina sebagai pemateri atau narasumber pada diskusi malam hari ini yang akan membawakan judul Menelusuri Akar Stigmatisasi Ganja dalam Kacamata Kolonial versus Tradisi Lamtoba. Dan saya ucapkan selamat bergabung pada seluruh kawan-kawan temu sejarah semua pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Angga Yoga Pradika yang malam hari ini dipercaya dan diberikan amanat sebagai pemandu pada diskusi malam hari ini selama kurang lebih 1 jam setengah ke depan. Oke, langsung saja. Dalam diskusi malam hari ini, sedikit pendahuluan. Diskusi yang akan dipaparkan pada malam hari ini adalah berasal dari skripsi yang ditulis oleh Kak Melvin Levina. Dalam diskusi ke depan, sedikit gambaran, ini akan membahas terkait ganja yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Aceh. Itu akan dikupas dari sisi masyarakat adat Lamteba dan juga dari sisi pemerintah kolonial maupun dari pemerintah Indonesia sendiri yang melakukan kebijakan top down, tentunya dikupas dalam kacamata sejarah. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya sedikit bacakan CV dari narasumber dulu. Ini CV-nya hanya sedikit. Nama Melvin Levina, domisili di Padang, Sumatera Barat ya Kak. Kemudian narasumber ini adalah mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Andalas, mengambil fokus studi sejarah. Baik, mungkin itu saja pendahuluan dari saya. Langsung saja saya pasrahkan kepada moderator, kepada pemateri. Mohon maaf. Baik, Kak Angga, makasih banyak untuk kesempatan bicaranya. Baik, makasih banget udah dibantu untuk share screen-nya. Eh, Sebelumnya makasih banyak udah yang teman-teman yang mau datang di pertemuan kali ini, diskusi kali ini. Ada juga dari teman-teman yang coba sebenarnya. Ya apa yang datang juga. Jadi makasih banyak Kak Hayat tadi ya, Kak Hayati udah hadir. Dan mungkin akan bertambah, semoga bertambah gitu ya di waktu-waktu selanjutnya. Jadi seperti yang udah dipaparkan, kalau misalnya ini tuh penelitian skripsi aku yang baru terbit tahun 2025 kemarin, sebenarnya judul awalnya itu tentang dilema. Soalnya kita bisa melihat si ganja ini tuh memang ada dilemanya tersendiri gitu antara kebudayaannya dalam faktor budaya begitu kan gitu dengan hukum gitu. Jadi ada dua hal yang saling berbenturan gitu. Nah, maka dari itu aku dan Teh Pilih kemarin yang merumuskan gitu tema paparan kali ini menelusuri akar stigmatisasi ganja dalam kacamata kolonial versus tradisi orang tua. Mohon maaf. Oke, bisa lanjut Kak. Kak Angga, silahkan. Oke. Sebenarnya sebelum kita lanjut ke mengapa tanaman ganja ini, aku bakal paparin dulu mengapa lampion gitu. Jadi sedikit cerita untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali mendengar Museum Lam Toba gitu. Jadi Museum Lam Toba ini kalau misalnya searching di berita, mereka itu disebutnya itu daerah hitam. Kenapa daerah hitam gitu? Karena mereka dianggap daerah yang punya
banyak sekali tanaman ganja begitu atau banyak temuan terkait tanaman ganja atau ladang ganja begitu. Nah, sebenarnya itu juga jadi awal kenapa aku memilih penelitian ini gitu. Karena aku penasaran gitu dan aku sanksi juga gitu. Kenapa mereka sampai disebut daerah hitam gitu kan? Apa emang dosanya gitu? Padahal sebenarnya tidak berdosa sama sekali kan teman-teman gitu. Oke, mengapa tanaman ganja? Jadi tanaman ganja ini punya sejarah yang sangat panjang dalam kehidupan masyarakat Lamtuba, Aceh Besar, sebab dimanfaatkan itu untuk kuliner, pengobatan, kemudian rekreasi. Nah, sebenarnya ini pasti sama latar belakangnya Kak Angga ya, soalnya kita bakal menyangkut ke hukum gitu. Karena eh, ganja ini kemudian dari yang tiga aku sebutkan tadi itu, ini dilarang melalui Undang-Undang Narkotika. Nah, pertama kalinya dilarang itu sama pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang tahun 1976. Nah, ini tuh sebenarnya undang-undang yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil atau masyarakat yang berada di bawah sana. Kebijakan tersebut diambil dari atas, dari pemerintahan pusat tanpa mengetahui soal kondisi yang sebenarnya yang terjadi di daerah gitu. Karena itu tadi disebutin juga kan gitu kenapa aku pakai teori top down gitu karena mereka ini memang tidak dalam undang-undang ini pemerintah pusat memutuskan kebijakan tersebut tanpa pertimbangan apa yang terjadi di daerah. Oke, mungkin selanjutnya biar lebih singkat ke Angga. Nah ini agak panjang ya sebenarnya, meskipun cuma tiga gitu. Nah yang pertama tadi kan udah disebutin nih di kebudayaan masyarakat Lamtuba itu ada tanaman ganja. Tapi apa sih fungsinya gitu? Apa sih gunanya? Yang pertama itu seperti yang banyak diketahui, kalau misalnya tanaman ganja ini berfungsi sebagai rempah. Tanaman ganja ini sebagai penyedap makanan dan juga pengawet. Jadi bagaimana cara pengawet cara penggunaannya? Beda-beda. Tapi yang paling umum itu yang dikeringkan. Jadi biji ganja yang udah dikeringkan, kemudian digiling sampai halus. Seperti kalau misalnya teksturnya itu kayak ladaku, bubuk lada itu kan halus sekali ya. Jadi sampai kayak gitu baru bisa dipakai ke berbagai makanan, ke berbagai minuman begitu. Dan fungsinya itu emang penyedap dan memberikan rasa nikmat begitu. Nah kemudian untuk pengawet, pengawet ini sebenarnya yang paling yang paling bermanfaat, yang paling berguna gitu untuk dari tanaman ganja gitu karena makanan Aceh ini enak-enak, eh, bentuknya itu wujudnya itu kuah-kuahan. Jadi untuk memperpanjang umur makanannya itu gitu. Jadi mereka itu pakai biji tanaman ganja ini untuk pengawet ya gitu. Nah, makanan-makanannya kayak itu buah belagang dan juga ibu pedas itu tuh makanan-makanan berkuah gitu. Selanjutnya untuk pengobatan. Jadi masyarakat Pemukiman Tiba ini punya dua kitab kuno, dua naskah kuno gitu. Aku sudah melihatnya, yaitu kitab Tajabul dan juga kitab Ar-Rahmah Syotib Al-Hikmah. Jadi yang satu itu tentang kehidupan masyarakat Aceh yang Tajabul ini. Oh, yang kedua itu tentang pengobatan, kitab naskah kuno tentang pengobatan. Nah, tanaman ganja ini sering sekali disebut gitu kan dalam dua kitab itu gitu. Yang pertama itu katanya bisa itu untuk diabetes gitu kan gitu. Pengobatan untuk diabetes, kemudian sakit lambung, peredaran darah, memperlancar peredaran darah maksudnya. Kemudian obat untuk sakit kepala juga dan juga obat merah. Jadi sebelum betadine ditemukan itu masyarakat Aceh ini udah punya betadine sendiri yaitu tanaman ganja sebagai obat merahnya gitu. Aku punya cerita juga. Jadi dalam masa militer jam gitu kan gitu eh, ada seorang masyarakat gitu, yang menggunakan tanaman ganja ini untuk obat untuk perawatan setelah kena tembak atau kena pisik. Jadi daun daun ganjanya dikunyah kemudian di
diberikan kepada luka terbuka itu, begitu. Katanya itu berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Jadi fungsinya emang sama kayak obat merah gitu, dan juga antiseptik lah gitu. Kemudian yang ketiga, rekreasi. Ini adalah fungsi yang sebenarnya masih menjadi perdebatan gitu. Apakah benar gitu tanaman ganja ini memberikan fungsi rekreasi begitu ya kepada penggunanya? Karena sebenarnya kalau misalnya saya wawancarai orang-orang yang menggunakan tanaman ganja, saya tanaman ganja ini tidak memabukkan, tapi mempertajam indera indera penglihatan, indera pendengaran dan peraba gitu. Jadi lebih mempertajam indera dibanding memabukkan sebenarnya gitu kan gitu. Nah, ini adalah fungsi yang kemudian jadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melarang tanaman ganja di Indonesia begitu. Meskipun nanti di slide selanjutnya kita bakal jelasin akar dari pelarangan tersebut. Nah, untuk fungsi rekreasi ini, tanaman ganja ini banyak sekali ditemui sebelum itu ya, sebelum pada masa-masa jam, sebelum perdamaian tahun 2005 ini, banyak sekali ditemui, digunakan di kedai-kedai di pinggir jalan. Jadi masyarakat Aceh ini punya kebiasaan untuk ngopi di kedai kopi. Mungkin di sini ada orang Aceh ya, tadi aku lihat begitu, dan bisa konfirmasi nih habis diskusi ini begitu. Nah, tapi yang uniknya, ini tuh ternyata fungsi rekreasi ini udah ditemukan sejak zaman kolonial Belanda. Jadi eh, ada satu artikel yang ditulis oleh seorang pejabat Belanda begitu kan gitu. Jadi dia tuh bicara soal tanaman ganja ini begini. Tanaman ganja ini bikin kita berhalusinasi begitu. Nah, tapi untuk penggunaannya kan kalau misalnya yang kita ketahui untuk itu aja ya, untuk pakai kertas dilinting pakai kertas. Sebenarnya masyarakat Aceh ini kalau misalnya pada zaman Hindia Belanda, zaman kolonial ini punya keunikan sendiri. Jadi ada tingkatan-tingkatan untuk melintingnya. Jadi kalau misalnya kita melinting tanaman ganja pakai daun itu, katakanlah daun nipah, mereka itu dalam belasan hisap baru merasakan halusinasi. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita melinting tanaman ganja ini pakai daun itu, daun, aduh maaf kelewat namanya, soalnya nama lokal gitu. Itu tuh baru 8 sampai 9 kali lah baru merasakan halusinasi. Tapi ada yang sangat-sangat ampuh untuk untuk penggunaannya. Ini kata pejabat kolonial itu pakai dibungkus pakai daun itu, daun pisang, pisang raja. Jadi kalau misalnya kita melinting tanaman ganja pakai daun pisang raja begitu, itu 1 sampai 3 kali hisapan itu udah halusinasi begitu. Dan itu tuh eh, lokasi eh, di mana si pejabat Belanda itu melihat praktek tersebut itu di Aceh besar, di Grup Aceh. Cuman aku sampai sekarang masih cari tahu dia sebenarnya Grup Aceh ini kan Aceh besar sangat luas ya gitu. Di manakah dia melihat tradisi itu gitu? Siapa tahu di Lampuba ini gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan udah ngomongin ya untuk apa tanaman ganja ini digunakan sebagai apa di masyarakat Aceh gitu kan gitu. Nah, kemudian sebenarnya eh, kalau misalnya tadi kita lihat fungsi-fungsinya, sebenarnya tidak ada yang itu ya, tidak ada yang sampai membahayakan bagaimana, karena penelitian sampai tahun 2024 saja menunjukkan kalau misalnya tanaman ganja ini tidak pernah menyebabkan kematian satu jiwa pun. Jadi nol kematian gitu dalam tanaman ganja. Tapi mengapa mereka dilarang gitu kan? Nah, ada akarnya, ada alasan mengapa mereka dilarang. Jadi pelarangan yang pertama itu bukan hanya dari pemerintahan Indonesia, tapi dari pemerintahan Hindia Belanda. Jadi ada undang-undang kolonial yang kita singkat sebagai VMO. Jadi undang-undang ini diresmikan pada 12 Mei 1927 yang melarang peredaran, ekspor impor, penggunaan opium,
koka, dan ganja. Jadi ada tiga tanaman yang dilarang pada saat itu dan dalam undang-undang tersebut gitu. Nah, kenapa dilarang? Sebenarnya tidak ada alasan kesehatan atau tidak ada alasan kriminalitas yang melarang eh, peredaran ganja di Hindia Belanda. Jadi alasan sebenarnya dilarang itu kan untuk mengontrol perdagangan candu di Hindia Belanda. Kita bisa lihat tahunnya 1927. Jadi 1927 itu tahun yang sangat ramai untuk candu, untuk opium begitu. Nah, pemerintah Hindia Belanda ini merasa kalau misalnya keberadaan keberadaan candu dan opium di dunia yang sangat masif pada masa tersebut itu akan mengancam mereka, akan mengancam ekonomi mereka begitu. Karena kemudian ekonomi beralih nantinya ke Cina begitu kan. Itu yang mereka tidak mau. Maka dari itu dibentuklah diaturlah undang-undang tersebut. Padahal Hindia Belanda ini mendapatkan uang yang sangat banyak dari candu dan ganja gitu kan gitu. Faktanya, kemudian ada fakta lain juga kan misalnya si ganja yang di Aceh itu sebagian besar itu dikenalkan itu melalui orang-orang Hindia Belanda gitu. Jadi sebenarnya seharusnya pemerintah Hindia Belanda ini kan merasa diuntungkan gitu. Tapi karena mereka tidak ingin dominasi negara lain, dominasi negeri lain gitu kan di dalam perdagangan global atau perdagangan dunia, mereka mengatur peraturan tersebut. Nah, VMO ini kemudian disepakati oleh 27 negara di seluruh dunia. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh pemerintah Indonesia dalam melarang tanaman ganja melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Kalau sekarang pakai Undang-Undang 2009 gitu. Tapi ada yang bermasalah karena sebenarnya kan larangan yang dibahas tadi dibilang itu misalnya mereka tanpa adanya faktor kesehatan atau faktor-faktor kriminalitas begitu. Hanya faktor perdagangan. Nah, pemerintah Indonesia ini meratifikasi mengambil secara langsung tanpa adanya kajian, tanpa adanya penelitian lebih lanjut mengapa ini dilarang gitu. Jadi sebenarnya ini cuma warisan aja undang-undang yang diwariskan begitu kan gitu tanpa adanya penelitian lebih lanjut. Kan ini sangat disayangkan ya gitu. Apalagi di sini kita punya masyarakat Aceh yang punya kebiasaan, yang punya eh, tanah ini udah jadi bagian dari apa ya kehidupan sehari-harinya mereka begitu. Lalu pemerintah Indonesia dengan apa ya dengan satu arah itu melarang tanaman tersebut untuk digunakan gitu. Nah, kemudian pelarangan yang tadi 76 itu diperparah dengan adanya gerakan Aceh Merdeka. Pada tahun yang sama ketika tanam ganja dilarang, gerakan Aceh Merdeka juga mulai ada gitu, mulai dideklarasikan. Oke, mungkin Kak Angga bisa lanjut kita bicara ini dong. Oke, makasih banyak. Oke, yang ini gerakan Aceh Merdeka. Jadi kan tadi aku udah bilang kalau misalnya gerakan Aceh Merdeka ini memperparah larang tanaman ganja. Mengapa begitu? Karena eh, gerakan Aceh Merdeka ini sebenarnya sesungguhnya itu menggunakan tanaman ganja ini sebagai salah satu pendanaan perang mereka. Di samping adanya pajak mangrove atau pajak negeri, sumbangannya diaspora Aceh yang ada di luar-luar Aceh. Nah, salah satu dananya itu menggunakan perdagangan ganja. Dari sini kita bisa melihat kalau misalnya adanya transformasi kebudayaan masyarakat Aceh dari yang memandang tanaman ganja ini awalnya itu sebagai tanaman kebudayaan. Kemudian dengan adanya gerakan Aceh Merdeka, mereka melihat tanaman ganja ini sebagai tanaman ekonomis yang punya nilai yang punya nilai beli ya begitu. Nah, ketika aku ke Aceh kemarin aku bertemu dengan beberapa veteran GAM katakanlah begitu, mereka itu sebenarnya tidak pernah menolak atau menyangkal atau menyetujui kalau misalnya mereka menggunakan tanaman ganja ini sebagai pendanaan karena larinya nanti akan ada takutnya ada narasi kalau misalnya
pendanaannya tidak halal atau bagaimana begitu ya gitu. Nah tapi eh, setelah pernyataan dari veteran film ini kemudian dilengkapi oleh salah satu yang menjadi saksi. Dia mengatakan dia itu kecil-kecil itu setara dengan kepala desa, setara dengan kepala desa di Aceh gitu. Dia bilang kalau misalnya gerakan Aceh Merdeka memiliki aturan main sendiri karena eh, meskipun tanpa disangkal atau tanpa dibenarkan begitu, eh, fakta terkait gerakan Aceh Merdeka gitu menggunakan perdagangan ganja sebagai sumber pendanaan itu tidak dapat disangkal begitu. Bahkan ini dalam dokumennya pemerintah Amerika sebenarnya gitu itu dikonfirmasi ulang kalau misalnya mereka itu menggunakan tanaman ganja ini untuk pendanaan perang mereka. Selanjutnya Kak Angga, nah kemudian ini ada cerita juga nih dari Bapak Kicik yang coba kemarin yang kemarin aku temui begitu. Kalau misalnya tentang perdagangan ganja ketika ketika masa agam itu memang benar adanya. Jadi beliau sampai mengatakan waktu itu adalah hujan emas bagi masyarakat Kecil Langtuba gitu. Jadi hujan emas itu maksudnya itu begini, seorang lagi maaf, 1 kilonya ganja ini pada tahun 90 sampai 2005 itu dihargai 1,5 juta per kilo. Jadi itu adalah nilai yang sangat fantastis ya pada tahun-tahun tersebut gitu. Nah, jadi bahkan jadi saking banyaknya saking mahalnya tanaman ganja pada masa tersebut, bahkan setiap rumah di itu tuh di Lamtuba itu punya seenggaknya 2 atau 3 karung tanaman ganja gitu ya. Anak-anak SD pada masa tersebut juga sampai ikut menanam. Jadi mereka pulang sekolah cuman bertukar baju begitu. Kemudian dia pergi ke ladang. Ladangnya itu biasanya itu ada di kaki-kaki gunung, kaki-kaki gunung ada yang namanya gunung gunung Selawa, gunung emas gitu. Nah mereka itu pulang sekolah ganti baju lalu kembali ke ladang untuk memanen, untuk menyemai tanaman ganja untuk dijual gitu. Karena memang harganya sangat mahal gitu. Kemana mereka menjual? Jadi Bank Tuba ini tertutup ketika masa dengan alasan merdeka gitu karena mereka jadi salah satu pos keamanannya gitu. Tapi ada satu orang yang orang masyarakat di sana itu disebut sebagai orang Jakarta gitu yang masuk ke Lamtuba dan membeli tanaman-tanaman ganja tersebut. Logikanya gerakan Aceh Merdeka ini gerilyawannya itu menutup Lamtuba gitu tapi ada satu orang yang diperbolehkan masuk gitu kan gitu yang disebut sebagai orang Jakarta yang kita tidak tahu namanya gitu. Jadi kemudian berkesimpulan konsep itu adalah salah satu cara gerakan Aceh Merdeka dalam mengumpulkan atau berdagang ganja pada masa tersebut untuk pendanaan perang. Nah, kemudian dari sini itu masyarakat Lampung katakanlah gitu mengetahui kalau misalnya tanaman ini nggak cuma pengobatan, nggak cuma eh, rempah, nggak cuma rekreasi, tapi punya nilai jual yang sangat tinggi gitu. Makanya ada transformasi, ada perubahan bentuk, perubahan pemahaman dari tanaman kebudayaan menjadi tanaman yang ekonomis yang punya nilai jual. Lalu dari Jakarta ini, orang Jakarta ini gimana sih cara bawanya gitu? Sampai ke konsumen atau distributor begitu lah ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama itu eh, tanaman ganja yang udah dibawa dari Bukit Lamtuba ini dibawa dulu ke itu, dibawa dulu ke Medan. Karena sebenarnya kan jadi Bukit Lamtuba ini 1,5 jam dari Banda Aceh gitu ya. Dan mereka tuh dekat dengan Sumatera, jalan lintas Sumatera bisa langsung mengikuti jalan itu langsung ke Medan. Jadi dibawa dulu dari Lamtuba itu ke Medan dulu, baru ke Jakarta gitu.
Lalu ada cara kedua untuk mendistribusikannya, yaitu melalui Pulau Aceh. Aku sudah ke Pulau Aceh. Jadi Pulau Aceh itu daerah yang sangat bebas. Bukan perahu-perahu, bukan kapal-kapal Indonesia yang menunggu ganja di sana, tapi kapal-kapal asing berbendera luar, katakanlah Thailand, yang aku lihat, kemudian Myanmar. Jadi kapal-kapal asing yang menunggu menunggu tanaman-tanaman tersebut dibawa gitu untuk keluar negeri gitu. Jadi ada dua cara, dari ke Medan dulu, baru ke Jakarta, lalu lewat Pulau Aceh begitu. Selanjutnya Bang Angga, Angga, nah karena masyarakat Mencoba ini, kemudian masyarakat Aceh katakanlah gitu, mengetahui kalau tanaman ganja ini punya tanaman yang ekonomis, pemerintah Indonesia ini semakin gencar untuk melarang tanaman tersebut eh, ada di Indonesia, ada di Aceh. Bahkan mereka itu apa ya, sampai buat berbagai operasi dalam menangkal, dalam menekan perkembangan atau perkembangan industri ganja di Laut Toba. Yang pertama itu operasi Nila. Jadi operasi Nila ini sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1989, itu eh, awal daerah khusus Aceh begitu, daerah operasi dong, daerah operasi militer Aceh gitu. Sampai tahun 2020 ketika batas penelitian ini, itu setiap tahun itu selalu ada temuan di Mukim Lam Toba. Dan luasnya beragam, nominalnya beragam gitu. Tapi nggak pernah ada satupun eh, pemilik ladang tersebut ditangkap gitu dalam operasi nila gitu. Nah, ketika aku bertanya kepada salah satu masyarakat di sana, sebenarnya memang udah ada permainan. Jadi karena mungkin Lam Toba ini yang dikenal sebagai daerah hitam, mungkin mereka merasa terlanjur ini udah jadi daerah hitam, dan aneh kalau misalnya tidak ada temuan ladang ganja di ketika operasi nila. Ada salah satu cerita juga dari yang punya ladang gitu. Jadi dia sebenarnya dibayar oleh polisi begitu untuk meminjam ladangnya gitu, untuk dibakar gitu. Padahal begitu, si ladang tersebut sebenarnya sudah panen begitu. Cuman untuk publikasi kebutuhan kepolisian gitu, akhirnya mereka menyewa dari salah satu pemilik ladang gitu untuk operasinya ini. Jadi uh, operasi nila ini membuat citra Mukim Lam Toba ini yang sayang sekali jadi jadi ternoda gitu, karena daerah hitamnya ini. Lalu yang kedua, ada perubahan kebiasaan. Jadi aku udah sampaikan kan, kalau misalnya masyarakat Aceh karena melalui GAM gitu, melalui gerakan Aceh Merdeka, mulai menyadari kalau tanaman kebudayaan ini ternyata punya nilai jual. Jadi mereka itu memandang tanaman ganja itu bukan lagi tanaman budayaan, tapi tanaman ekonomi. Padahal pada tahun 80-an masih sangat wajar menemui tanaman ganja di ladang-ladang atau di halaman-halaman warga, terutama di ladang kopi. Karena si tanaman ganja ini kan punya fungsi sebagai penangkal pestisida alami begitu untuk tanaman kopi. Jadi eh, lewat dari tahun 80-an sudah tidak pernah lagi ada yang menemui tanaman ganja di ladang-ladang atau di kebun-kebun kopi gitu. Ini sebenarnya sebuah ironi ya. Jadi kemarin aku baca berita kalau misalnya pemerintah ini mau mengganti membuat program petani ganja ini harus dialihkan jadi petani kopi. Padahal sejak dulu itu tanaman ganja dengan tanaman kopi ini sudah bersamaan gitu, sudah ada gitu, berbarengan kehadirannya gitu. Jadi ini sebuah kenyataan ironi ya gitu, kalau misalnya ternyata pemerintah itu tidak pernah belajar sejarah dan tidak pernah mau mengetahui gitu tentang daerah tersebut gitu, atau tentang daerah yang mereka kaji gitu. Jadi
mereka itu kebijakan yang mereka tetapkan, yang mereka terapkan itu tanpa kajian sejarah yang kuat gitu. Itu disayangkan sih gitu. Kemudian yang ketiga, tadi sebenarnya berhubungan dengan poin kedua. Kalau misalnya ya tanaman ganja ini kemudian menjadi tanaman produktif. Yang seperti yang tadi disebutkan, kalau misalnya pemerintah ini membuat berbagai program untuk mengganti tanaman ganja ini menjadi tanaman-tanaman produktif gitu. Jadi mereka mengganti tanaman tersebut jadi kunyit, palawija, nilam, kopi gitu. Dan yang paling bestsellernya, yang paling terbaiknya itu tanaman kunyit gitu. Jadi bahkan sampai ada salah satu merek namanya Aslam. Aslam coba itu adalah ekspor kunyit bubuk gitu. Dan ketika aku cari tahu, produknya itu memang sudah sangat-sangat terkenal gitu. Jadi dari sebagian dari tanaman ganja yang eh, dari petani ganja kemudian berubah jadi tanaman-tanaman produktif. Tapi apakah masih ada gitu Kak, petani ganja di Aceh katakanlah gitu, masih mereka nggak nggak sebebas dulu gitu, apalagi nggak sebebas ketika masa gam. Kebanyakan lahan mereka itu terletak di setengah pinggang Gunung Selawah gitu. Jadi mereka sekarang itu pintar-pintar gitu cari tempat, cari lahan untuk menanam tanaman ganja ini. Jadi itulah yang terjadi dengan tanaman ganja di Aceh. Aku harap setelah diskusi ini setelah pemaparan aku ini akan ada diskusi yang hidup lah gitu. Mungkin kita sedikit jadi diskusinya bisa lebih lebih intens, lebih dalam gitu. Terima kasih banyak. Aku kembalikan ke Kak Aida. Baik, terima kasih banyak pemaparan dari narasumber Kak Melvin Levina. Ini pemaparan sudah cukup bagus ya, sudah berjalan waktu tapi masih banyak waktunya, masih ada 1 jam lagi. Saya harap ada diskusi saling tukar dialektika di antara kita. Saya yakin di sini akan banyak pertanyaan. Monggo silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, baik, halo. Ya, halo. Halo. Jelas nggak suaranya? Sudah jelas. Jelas ya? Silakan disampaikan nama, asal, dan juga pertanyaannya. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Amarullah Yakob. Saya kebetulan dari Aceh, cuma bukan dari Lamteba. Saya di Kabupaten Pidi ya. Pidi ya kira-kira 3 jam lah baru sampai ke Lamteba. Jadi saya pikir sangat menarik ini apa yang disampaikan tadi kakak kita, Kak Melvin tadi ya. Panjang lebar sudah menjelaskan tentang ganja di Lamteba. Memang kalau kita lihat memang sampai sekarang ya ganja itu masih sangat subur di sana. Ah, bahkan beberapa kali sudah dalam tahap sekarang itu dalam tahun ini sudah ada beberapa kali operasi untuk penumpasan ganja lah. Cuma menariknya kalau kita lihat pada abad-abad ke-17 kalau kita lihat di salah satu sumber yaitu Mabain As-Salatin itu semacam apa namanya sumber sejarah yang ada di Aceh ya. Di situ menariknya itu abad 17 itu masih ada ekspor ekspor ganja. Artinya masih bebas. Dan masyarakat Aceh sendiri dahulunya juga tidak bukan untuk menghisap ganja seperti yang disampaikan tadi tapi lebih cenderung kepada rempah ataupun kepada pengobatan. Kalau kita lihat di sumber-sumber yang lain malah orang Aceh ataupun di Asia Tenggara lebih lebih ini ya, lebih umumnya itu lebih sering menggunakan apa namanya sirih.
Cuma yang saya pertanyakan di sini, kapan ada maksudnya tradisi dari yang tadi apa masa sebagai pengobatan ke tradisi hisab? Oke, mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kak Melvin ini mau ditampung dulu apa langsung dijawab? Mungkin boleh langsung dijawab mumpung itu Oke, mumpung silakan. tinggal. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak jawab apa pertanyaannya. Bagaimana bagaimana kabar di PD? Apakah udah membaik atau Eh, masih di PD aman, Kak. di PD aman? Yang agak parah tuh di PD Jaya. Oh, di PD Jaya gitu. PD Jaya. Waktu 2024 aku kan ke yang terbaik itu keliling Sumatera ya. Oh Jadi ya. ya aku dari Padang ke Pekanbaru begitu, kemudian ke Medan, lalu sempat hampir juga ke ke Mabuh dan juga ke Pidi gitu. Oh, Ya, kebetulan kita belum belum kenal nih. iya ya, saya kalau udah kenal pasti saya Iya, udah hubungi bapak begitu. iya, Oke, iya. ya saya terlewat juga pak untuk kita ya kita biang tadi tuh. Aku juga baru menemui baru tahu juga kalau kita begitu gitu akhir-akhir ini gitu. Oke, Tapi oke. untuk perbedaan dari waktunya ya begitu. Jadi benar banget benar sekali Pak untuk untuk tradisi rempah dan pengobatan itu dari abad ke-16 malah Iya. yang saya temui begitu. Jadi ada satu naskah kuno begitu. Kalau misalnya memang dijadikan ekspor dan impor. Kemudian kenapa bisa berubah jadi hisap? Kenapa jadi tradisi hisap gitu atau jadi Iya, apa? betul, betul. Jadi rekreasi itu tuh yang saya temui sebenarnya ada sih di skripsi lengkap saya tuh. Jadi saya tradisi itu tuh dibawa dari orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa yang mampir di itu Oke, di oke, Banda oke. Aceh sekitar mendekati 1900, mendekati tahun-tahun 1900. Jadi eh, di apa di pasarnya, pasar besarnya, aduh saya lupa namanya, pasar Penayong? yang Penayung. Saya kesana juga kemarin ke Penayung ini eh, sekitar sekitar 1890-an itu tanaman ganja ini sangat tanaman ganja lagi. Ganja kering ini berserakan di Penayung ini Iya. gitu. Dan umumnya itu dibawanya itu sama orang-orang Tionghoa seperti itu. Gitu yang tinggal di sana, yang bekerja dengan kerajaan Hindia Belanda dan dari situ akarnya gitu apa sih keterhubungan yang diketahui kalau misalnya tanaman untuk tradisi menghisap atau tradisi merokok ganja gitu katakanlah begitu itu tuh diketahui dibawanya dari orang-orang Tionghoa gitu sebenarnya. Jadi itu tradisi yang sangat baru, tradisi yang sangat baru begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan nah apa sih akar akar atau fungsi tanaman ganja kan rempah sama rempah perdagangan dan juga pengobatan gitu. Dan tradisi ya merokok ganja ini tradisi yang sangat baru gitu, kebiasaan yang sangat baru gitu. Oke. Cuman karena saya kena itulah gitu, si tanaman ini jadi dilarang kayaknya kan itu jadi dilarang, jadi tanaman yang sangat-sangat ya yang tidak boleh ada kehadirannya gitu di Indonesia gitu. Saya saya miris banget gitu untuk untuk kenyataan tersebut gitu karena di luar kebiasaan tradisi untuk yang merokok ganja ini banyak fungsi-fungsi lain nggak cuma rempah, nggak cuma pengobatan, eh, untuk itu juga untuk tekstilnya sangat kuat. Jadi eh, rami atau tanaman ganja ini kalau misalnya kita olah itu jadi bahan bahan tekstil yang sangat kuat. Dan itu ada itu Pak, kemarin saya lihat di koran Belanda begitu, Sumatera Bude. Jadi sempat ada masyarakat Hindia Belanda masyarakat Belanda ya gitu yang menggunakan rami ini untuk tanam ganja ini untuk untuk tekstil layar untuk mencoba untuk layar perahu begitu. Cuman Oke, waktu oke. itu
Cuman waktu itu tidak sampai selesai pembuatannya itu gitu karena keterhalangan dana waktu itu kalau tak salah gitu. Jadi Oh. ya sayang sekali kan gitu. Jadi aku tegaskan kembali kalau misalnya tradisi untuk merokok ganja ini tradisi yang sangat baru gitu. Dan yang lama, yang benar-benar itu rompak dan juga pengobatan. Mungkin dari aku segitu Pak. Mungkin ada tambahan silahkan. Kalau kakak bilang dari Tionghoa, justru saya mendapatkan eh, tradisi apa namanya menghisap itu justru dari Arab. Dari Arab, jadi kebiasaan-kebiasaan di pelabuhan yang dilakukan oleh saudagar-saudagar Arab ketika berdagang, sehingga ini seolah-olah menjadi apa namanya contoh bagi masyarakat lokal. Tapi bukan ganja, tapi pada rokok. Eh, Pada rokok ya, rokok. Akhirnya masyarakat pribumi itu juga menggunakan rokok seperti apa rokok nipah. Nah, lebih ke identik itu. Cuma akhir-akhir ini saya pikir ganja sudah kurang populer. Dalam artian penduduk lokal tidak terlalu banyak menggunakannya lagi untuk isap. Jadi sudah kurang populer. Artinya sudah ada semacam stigma di Aceh, misalnya yang menggunakan ganja itu sudah ekonomi menengah ke bawah. Yang menengah ke atas justru lebih memilih kepada sabu. Bahkan beberapa waktu lalu kami juga pernah diskusi dengan Plotel, salah seorang apa namanya peneliti juga dari entah Polandia entah apa kemarin saya sudah lupa juga. Jadi disampaikan oleh Plotel tersebut bahwasanya Aceh sudah termasuk juga dalam segitiga emas itu dalam penyebaran sabu. Nah, jadi itu tambahan sedikit. Berarti apa sih yang Arab apa yang Arab ini yang rokoknya atau yang bunga Pak? Ya, Yang kan orang ini sisa apa namanya hasilnya tuh. sisa yang bunga itu Ah, ya? ah, ah, cuma Oh iya. semacam ada kreasi lah, maksudnya kan nggak di sini nggak ada bong, maksudnya kan. Nggak ada itunya. Iya. Nah, akhirnya beralih ke rokok nipah. Pengetahuan baru juga nih. Saya Iya, apa? Ya, aku juga saya mendengar juga ya kan kalau penggunaan ganja ini yang pakai bung ini emang dari Arab gitu. Tapi untuk pengaruhnya di apa pengaruhnya di Aceh itu aku belum dapat ya, informasi ya. yang lebih gitu ya. Di Aceh nggak ada alat untuk apa namanya untuk semacam alat penghisap tersebut. Jadi langsung mengambil nipah diproses sedemikian rupa langsung dihisap itu. Tambah itu apa tembakonya. Ah, Iya iya iya. eh, Jadi sejalan yang malah tadi yang di itu. malah yang menariknya di Aceh itu ada salah satu tempat yang namanya Madat di wilayah Aceh Timur. Itu sebagai apa namanya kalau diartikan Madat itu semacam apa namanya eh lebih kepada artinya memabukkan lah bisa dibilang begitu. Tapi apakah ini mengarah ke ganjanya ataupun ada tradisi masyarakat di Madat tersebut sehingga ada lahir secara toponimnya nama Madat. Itu belum belum dapat kajian. Jadi itu bisa jadi penelitian dia tuh untuk bapak tuh untuk Itu cari yang membuka penelitian baru itu. iya ya untuk apa untuk membuka penelitian baru begitu. Iya, iya. Tapi untuk apa ya untuk toponim soal ganja di Aceh itu emang entah kenapa minim yang aku Iya. temuin minim gitu. Tapi ada satu cerita dari apa dari dia tuh seorang legend di Padang. Lalu dia perjalanan dinas ke Aceh gitu. Tapi Oke. dia waktu itu ke apa ke Banda Aceh, gak ke apa, gak ke Grup Aceh, gak ke Aceh besar gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya orang nanam ganja ini ada upacaranya, ada kendurinya. Jadi waktu ketika dia
waktu itu tahun 1860-an ke Aceh. Dia bilang kalau misalnya orang menanam ganja itu ada kendurinya gitu. Jadi teman-teman mungkin yang di sini yang belum tahu, kenduri itu upacara adat gitu. Kita makan-makan, kita sembelih hewan gitu, dengan maksud bawa atau memohon keselamatan. Nah ternyata ada yang menyebutkan kalau misalnya ketika menanam ganja ini harus ada kendurinya juga gitu, kayak apa, kayak kita menanam beras gitu. Aku Ya, masih mencari tuh apa sih benar atau tidaknya, karena kan ini masih dari arsipnya orang Belanda ya, yang mana mereka tuh sebenarnya tidak secara tidak secara apa ya tidak secara ya tidak objektif gitu ya, dalam mengerti tradisi orang Aceh iya, gitu, ya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga gitu kalau misalnya mereka mau mereka mau tanam jadi itu harus ada upacara atau kendurinya gitu, karena kalau dari tradisi kenduri di Aceh gitu kan gitu, pasti lebih tahu gitu kan gitu. Kalau misalnya mereka itu dalam maksud takbal gitu, dalam maksud memohon keselamatan. Jadi setiap tanaman gitu, apalagi kan tanaman ganja ini jadi pengobatan ya gitu. iya. Jadi sangat wajar gitu kalau misalnya bahkan ada upacara atau ada kenduri dulu gitu sebelum menanam, gitu. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih itu, Mungkin dikasih kesempatan untuk yang lain biar yang lainnya kebagian juga. benar-benar banget. Pak Sisa Baik, nanti Oke. terima kasih kembalikan. pertanyaannya dari Pak Amrullah Yakob ya. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat membuka sesi dialektika antara kita, terutama langsung berasal dari Aceh ya. Iya, iya, betul. Dan mungkin dari yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Silahkan dari yang lain. Tadi sudah dipantik sama Pak Amrullah. Oke, mungkin oh ya udah ada pertanyaan, silakan. Pak Budi, silahkan. Bisa open mic ya? Oh ya, ini Ya, udah silahkan. kedengeran kah? Sudah Izin, kedengeran. izin aku mau nanya soal eh apa ya, varietas ganja yang ada di Nusantara itu kayak gimana sih? Apakah dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur ada dan kualitasnya seperti apa? Dan kenapa ganja itu akhirnya dipersulit untuk dilegalkan atau memang prosesnya sulit untuk dilegalkan sebagai ini apa salah satu herbal untuk medis. Mohon penjelasannya. Kayak gitu sih. Sudah cukup pertanyaannya, Bapak? Udah cukup cukup cukup. Baik, silahkan Kak Melvin. Baik, mungkin aku jawab beberapa pertanyaan yang tertangkap di aku dulu ya Pak. Karena tadi sempat ada lag di aku, mungkin karena koneksi jaringan gitu. Yang pertama untuk kualitas. Kebetulan karena kita ngomongin soal alam tuba ya, kita ngomongin kualitas atau varietas atau jenis tanaman ganja yang paling bagus, terbaik seluruh Indonesia, bisa dikatakan gitu. Jadi apa sih patokan kualitas terbaik, patokan terbaiknya, patokan bagusnya ganja ini? Jadi kalau misalnya tanaman ganja, kita ambil minyak ya, kita lihat dari minyak ya. Varietas tanaman ganja dari musim Lamtuba ini punya minyak yang paling banyak dibanding jenis-jenis yang lain gitu. Nah, ini tahu dari mana sih? Ini penelitian, bukan penelitian kontemporer yang dilakukan zaman sekarang, tapi penelitian seorang ahli botani. Dia itu kantornya di Bogor gitu, tapi dia meneliti soal tanaman ganja. Dia
mengumpulkan banyak sekali tanaman ganja dari seluruh Indonesia. Lalu dia bandingkan. Jadi penelitian namanya Busma. Jadi Busma ini membandingkan varietas tanaman ganja dari seluruh Nusantara yang ada pada masa Hindia Belanda dan yang tanaman ganja dari Lamtuba ini dan Grup Aceh besar gitu. Grup Aceh ini nama lain Aceh besar pada masa kolonial begitu. Yang paling banyak minyaknya. Artinya kalau misalnya ditarik sama penelitian setara, artinya kandungan kanabinoidnya, CBD-nya itu paling tinggi dibanding varietas lain gitu. Kenapa bisa sebagus itu, seberkualitas itu? Jadi dari pengalaman aku yang sudah berkunjung ke sana gitu, Lamtuba ini berada di pegunungan, jadi ada di dataran tinggi, tetapi suhunya itu ketika kita naik di MDPL sekian gitu, yang harusnya dingin itu, yang kita rasakan tuh hangat, hawanya itu hangat, dan itu disenangi oleh tanaman ganja yang menentukan udara hangat, yang ada hangat gitu ya gitu, untuk tumbuh gitu. Jadi sebenarnya emang si Lamtuba ini adalah tempat yang paling tepat gitu untuk menumbuhkan ganja. Dan mengapa ganja subur di sana itu karena emang geografisnya mendukung begitu. Cuman untuk sekarang sulit ditemui untuk di daerah pemukiman. Kita harus mendaki sekitar 2 sampai 3 jam baru kita temui ladang ganja gitu. Jadi untuk kualitas omong-omong memang ganja Lamtuba ini yang terbaik gitu. Tapi untuk memperbandingkannya dengan kualitasnya dengan dengan yang ada di daerah-daerah lain, sepertinya tidak sebagus yang ada di Lamtuba gitu. Karena kemudian si Brusma ini memperbandingkan dengan yang ganja yang ada di Jawa. Dia disebutnya yang dari Jawa ini sampelnya diambil dari sekitaran apa ya? Mungkin aku bakalan membuka lagi arsip lama aku gitu. Jadi untuk yang di Jawa dengan yang ada di Aceh ini, dari grup Aceh ini, yang terbaik memang yang dari grup Aceh besar kayak begitu. Kemudian kenapa dipersulit? Sebenarnya itu jadi pertanyaan kita semua. Aku tahun-tahun lalu udah senang luar biasa ketika ada wacana membuat studi ganja di Universitas di Aceh. Kalau nggak salah di Unimal, kalau nggak salah ya, Maliko Saleh gitu. Nah, tapi untuk sebenarnya itu cuma jadi wacana gitu, jadi cuma jadi penenang gitu, kayak oke, kita buatin studi pusat studi ganja gitu, yang akomodir soal pengobatan, soal ganja medis gitu. Tapi sebenarnya di lapangan, kalau misalnya kita ngomongin sama orang, bicara sama pemerhati atau aktivis yang menggeluti bidang ganja gitu, ganja medis begitu, sangat sulit untuk implementasinya begitu, karena masih terbentur sama undang-undang ini. Jadi entah apa yang terjadi dengan pengkajian itu pengkajian tanaman ganja di Indonesia tidak pernah tuntas. Padahal Belanda, negara yang pertama kali melarang tanaman ganja ini, udah melepaskan, udah lepas dari aturan tersebut, udah lepas dari pelarangan tersebut gitu. Karena Belanda kemudian menyadari kalau misalnya tanaman ganja ini tidak sebegitu berbahaya. Maka kalau misalnya kita ke Belanda gitu kan gitu, kita bebas memakai, tapi cuma bisa dibeli di kedai-kedai khusus yang udah berafiliasi sama pemerintah gitu. Jadi dulu yang terjadinya kenapa di itu karena memang di Indonesia ini ada bisnisnya, ada industrinya gitu. Kayak ketika tadi kita ngomongin Pulau Aceh yang udah dijagain sama kapal-kapal dengan bendera negara lain gitu, kita bisa tahu kalau misalnya industri yang jadi di Aceh ini sangat cuan gitu kan, sangat menguntungkan gitu. Jadi menurutku itu salah satu
apa alasan kenapa tanaman ganja ini agak dipersulit ya untuk izin, bahkan untuk penelitian juga dipersulit. Aku ada cerita waktu 2004 kemarin ketika aku meneliti gitu. Aku sempat apa ya ditanya-tanya oleh salah satu kepolisian di sana gitu. Ketika aku bilang aku mau salam tebal, mereka pikir aku mungkin akan membeli atau apapun lah gitu. Dan akhirnya apa sih dilepaskan gitu karena aku membawa surat dari universitas gitu. Nah dari situ kita kalau misalnya untuk penelitian saja apa ya untuk apa penelitian untuk apa untuk mempelajari saja dikasih sentimen dulu untuk apa untuk beli apa gitu kan gitu. Jadi mungkin itu yang terjadi gitu ya, itu kenyataannya. Mungkin abang atau bapak punya pandangannya sendiri ya gitu dan boleh banget berbagi. Mungkin segitu aja dulu Pak Angga. Baik, Pak Budi, apakah ada feedback dari jawaban Kak Melvin tadi? Oke, terima kasih sama ini apa ya? Kan kita tahu ganja medis itu berguna untuk pengobatan dan sebagainya itu penting banget dan faktanya dengan banyak hal yang sudah terjadi memang agak sulit untuk dilegalkan. Namun yang menarik eh apa ya? Legalisasi ini terhambat bukan hanya faktor. Ya. Halo, halo, Pak Budi? Halo, dengar nggak? Iya, baru dengar lagi Pak Budi. Bisa diulang mungkin pertanyaannya. So, feedbacknya, mohon maaf. Kepental tadi soalnya. Oke, intinya sih cukup menarik apa yang disampaikan Mbaknya dan kita bicara soal legalisasi tadi untuk medis aja yang untuk keperuntukan kesehatan aja susah itu. Kadang hal itu yang perlu diperbaiki sih. Kalau untuk rekreatif mungkin agak wajar dalam tanda kutip untuk sedikit dipersulit. Karena ya kita lihat bahwasanya efeknya penggunaan ganja yang secara sembarangan ataupun ilegal itu agak ngeri-ngeri sedap dan kalau disalahgunakan atau digunakan tidak pada waktu yang tepat dan keadaan bawa kendaraan dan sebagainya cukup membahayakan. Ya untuk hal-hal semacam itu mungkin aku lebih mengarah apa ya kurang sepakat untuk pengelegalan yang seperti itu. Tapi untuk medis semoga dan aku berharap ganja medis ini bisa dikembangkan dan dipermudah nantinya karena ternyata bermanfaat sekali untuk eh, penanganan apa ya bahasanya penyakit-penyakit yang cukup berat dan beberapa kejadian menunjukkan bahwa ternyata ganja itu bermanfaat untuk penanganan penanganan penyakit yang cukup berat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Dari Kak Melvin, apakah ada tanggapan lagi? Hmm, mungkin aku berterima kasih dulu ke Pak Budi untuk pertanyaannya begitu. Soal ganja itu aku jadi keingetan lagi nih. Jadi yang diperjuangkan di Indonesia ini kan untuk legalisasi untuk ganja medis. Tapi dan aku apa ya aku mengikuti aktivisme tersebut. Aku salah satu orang yang mendukung untuk pelegalan ganja medis. Tapi di sisi lain gitu, aku sendiri tahu kalau misalnya Indonesia ini tidak siap. Indonesia ini belum siap untuk legalisasi ganja, bahkan untuk ganja medis. Jadi orang Indonesia ini kankernya itu masih di menghukum. Jadi orang Indonesia ini masih apa masih apa kita bisa lihat sendiri ya kalau kita ini senang sekali berbuat leak terhadap peraturan begitu. Jadi yang harusnya ganja medis gitu kan gitu legalisasinya ganja medis bisa jadi ke rekreasi gitu kan ke yang lain-lain gitu kan gitu.
Jadi sejujurnya dalam hati aku yang paling dalam, aku berpikir, aku punya anggapan kalau misalnya Indonesia ini belum siap untuk legalisasi ganja medis. Tapi untuk apa ya, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, untuk kehidupan yang lebih baik gitu kan itu, untuk apa, untuk perkembangan kesehatan yang lebih baik di Indonesia, aku percaya kalau misalnya ganja medis ini akan apa ya, akan mengangkat apa ya, mengangkat Indonesia sendiri gitu, akan mengangkat Aceh sendiri gitu. Kita bisa ekspor ganja untuk apa, untuk apa, keluar gitu sebagai bahan medis gitu dan lain-lain. Tapi di lubuk hati aku yang terdalam, aku tahu kalau misalnya Indonesia ini belum siap sebenarnya untuk legalisasi ganja gitu. Mungkin itu yang teringat ya. Baik, terima kasih Kak Melvin. Dari Pak Budi sudah cukup atau ada lagi yang mau disampaikan? Baik, dari Pak Budi sudah cukup ya. Sudah ada 2 pertanyaan. Monggo silakan dari yang lain yang ingin bertanya. Silakan yang belum bertanya. Ada Kak Alvin, Kak Adi, Kak Maya, Kak Samsul, dan Kak Santi. Monggo silakan. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, enggak, aku ada aku sambil cerita sedikit ke kalian gitu. Kalau misalnya alasan aku pertama kali apa ya, ambil penelitian ini gitu. Ini tuh kan semua penelitian skripsi gitu. Jadi ketika aku mengajukan judul ini, topik ini pada tahun 2023 lalu begitu, dosen tuh bereaksi keras, gitu. Jadi karena apa, mungkin mereka pikir apa sih, aku meneliti ini tuh untuk kesenangan pribadi, untuk keuntungan pribadi. Bahkan salah satu dosen bilang, kok skripsi soal apa? Aku bilang soal apa, soal ganja aja. Dia coba, aku bilang. Wah, dia langsung itu. Tadi meneliti skripsi soal apa? Soal jurnalistik karena saya seorang wartawan gitu. Apa ya intensi kamu untuk meneliti ganja? Ya, ini dia secara tidak langsung gitu. Apa sih? Eh, Menuduh aku gitu, gitu, memakai tanaman ganja begitu kan gitu. Tapi sebenarnya gitu, aku mengambil penelitian itu karena penjelasan itu kita ada salah satu kenanganku, dia berada di Mukim Lamtuba juga, tapi enggak di Mukim apa, enggak di Gampong Lamtubanya, dia dari Gampong lain, kalau nggak salah dia di Lambada. Dia dari Lambada tapi mukimnya Mukim Lamtuba gitu. Dia bilang, mungkin kayaknya kamu kalau misalnya apa, kalau misalnya tahu ya, katanya orang-orang tua di daerahku ini gitu, sebenarnya belum bisa lepas dari dari penggunaan janjinya sebagai rempah gitu. Jadi mereka diam-diam gitu menanam gitu kan gitu. Eh, dan itu dilakukan selama puluhan tahun, dari sejak mereka gadis sampai apa, sampai mereka ya tua begitu, sampai mereka nenek-nenek gitu, orang tua begitu. Dan apa ya, itu membuat aku agak tergerak gitu, kayak kenapa eh, pengetahuan lokal, pengetahuan yang dimiliki daerah sendiri gitu bisa terhapus, bisa terhalang karena hanya sebuah peraturan gitu. Jadi bayangkan aja gitu, kalau misalnya mungkin kita di apa ya, kita awam mengenal kunyit sebagai rempah. Bagaimana jika kunyit tiba-tiba dilarang? Bagaimana misalnya lada tiba-tiba dilarang gitu kan gitu. Dan apa, itu membuat aku tegas untuk apa? Untuk mendukung gerakan apa? Gerakan untuk legalisasi begitu. Dan sebagai apa, refleksi juga bahwa pengetahuan lokal itu gak boleh ada yang gak boleh sampai ada yang hilang, ada yang musnah gitu. Mungkin dari cerita kecil aku ada yang kepo nih, ada yang tanya-tanya, karena kita ternyata masih ada waktu sampai
Setengah 10 ya Kak Angga. Sampai setengah jam lagi, Mas Yan. Iya, gitu. Mungkin ada yang kepo, ada yang terbesit. Silahkan. Atau Silahkan. mungkin mulai penasaran soal eh, apa ya, soal ganja aja gitu, dan baru mendengar dari aku gitu. Boleh banget dikasih tahu perspektifnya gitu. Aku baru tahu ganja itu kayak gini-gini gitu. Ya kan, silahkan. Yang lain, monggo silakan. Yang ingin bertanya? Atau dari yang sudah bertanya mungkin dari Pak Amarullah lagi kalau misalkan ada yang mau disampaikan lagi. Untuk sementara belum ada. Izin mau nanya, Iya, silahkan Kak Maya. ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Melvin, atau saya biasa panggilnya Teh Melvin ya. Teh Melvin, sama-sama dari Bandung aslinya. Jadi saya mau nanya ya. Saya tadi emang nggak ikut dari awal sih, ikutnya udah agak akhir-akhir. Jadi mungkin kalau ternyata pertanyaan saya udah dijelaskan tadi, mungkin nanti bisa dijelaskan kembali. Jadi kayaknya kalau pandangan dari kolonial terhadap ganja ini kan sebenarnya kan ganja ini bisa dibuat untuk bumbu lah, bumbu masakan ya, mungkin di sana gitu ya, di Aceh. Tapi kemudian ada pembatasan atau pelarangan ya. Sementara mungkin di tahun-tahun itu eh, untuk penggunaan kayak opium gitu kayak malah merajalela gitu kan, penggunaan candu opium gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Melvin gitu ya, kenapa ya gitu? Kok si ganja ini dilarang, sementara kalau opium malah jadi komoditas eh, untuk apa ya? Kayak kayak malah dibolehin atau mungkin dikasih suatu tempat kayak lokalisasi kayak gitulah yang setahu saya gitu ya. Mungkin kayak kalau di Medan mungkin ada kayak perkebunan tembakau yang di situ juga orang-orangnya banyak menggunakan opium kayak gitu. Mungkin bisa kasih pandangan gitu, Kak Melvin. Ya, makasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Maya. Mungkin dari Kak Melvin bisa langsung dijawab. makasih banyak Bunda. Aku biasanya manggil Bunda. Oke. Jadi mungkin tadi juga beberapa aku lihat ada yang baru join ketika diskusi ya. Jadi aku ulas kembali. Ganja ini pertama kali dilarang itu tahun 1927. Nggak cuma ganja sendiri sebenarnya gitu. Ada dua tanaman lain. Tanaman koka yang kalau misalnya lama awam melihat karakter sebagai gelang koka. Nah sebenarnya tanaman koka ini tuh sama aja punya kandungan yang buat candu, buat memabukkan atau menghilangkan kesadaran gitu. Nah yang kedua itu opium, yang ketiga itu opium gitu. Jadi ada tiga, ganja, opium, sama koka gitu kan gitu. Nah itu sama-sama dilarang gitu. Tapi itu tahun 27 gitu. Kenapa dilarang gitu? Jadi sebenarnya itu politik sih, politik Hindia, pemerintahan Hindia Belanda ini gak mau ada negara lain gitu yang mengambil alih perdagangan mereka, niaga mereka di global di dunia gitu kan. Sedangkan si Cina ini tuh lagi jaya-jayanya, lagi lagi apa lagi jaya-jayanya dengan opium dan juga ganja. Jadi sebenarnya ganja ini kalau kedatangan dari Indonesia itu agak keputus juga, antara dari India katanya itu dari Cina, tapi sama dari Eropa. Tapi sebenarnya eh, apa yang dari Cina ini sangat memungkinkan karena mereka itu melakukan ekspor yang gila-gilaan sejak 1900-an awal gitu. Nah, tapi
mereka ngelihat pemerintah Hindia Belanda ini ngelihat kalau itu tuh udah terlalu masif gitu, padahal yang bawa yang buka apa ya benar yang buka apa yang membentuk tuh apa membuat lokalisasi itu orang Belanda sendiri, mereka juga berdagang ganja dan opium begitu kan gitu dan lain-lain, mereka diuntungkan tapi mereka juga ngelarang gitu, itu sebenarnya karena politik gitu dan bukan karena dilarang itu bukan karena alasan kesehatan atau kriminalitas gitu kan gitu seperti yang kita ketahui sekarang, tapi sebenarnya itu karena politik gitu. Jadi enggak itu enggak apa enggak fair, enggak adil kalau Indonesia menggunakan undang-undang pelarangan ganja ini, pelarangan ganja pada masa kolonial ini tanpa penelitian lebih lanjut, tanpa kajian lebih lanjut begitu ya gitu. Cuman karena politik gitu dan akhirnya pengetahuan lokal yang dipunya Aceh itu menghilang gitu karena dianggap barang kriminal kayak begitu. Nah lalu teh keluar lagi. Nah kemudian eh, untuk apa ya untuk alasan pelarangannya itu memang masih itu apa benar apa apa masih rancu lah apa yang dilarang gitu meskipun ia apa ia karena kandungannya bikin candu memabukkan begitu kan gitu atau menghilangkan kesadaran saya dari penelitian terbaru 2023 angka kematian untuk yang diakibatkan oleh tanaman ganja itu nol. Jadi tidak ada orang yang meninggal dunia begitu karena tanaman ganja gitu. Nah sedangkan sabu itu lain cerita dan memang masif gitu kan gitu, masif korbannya banyak sekali gitu kan gitu. Tidak terhitung gitu. Jadi itu realitasnya gitu. Dan kalau misalnya dari sudut pandang kolonial, sebenarnya itu karena politik mereka tidak mau ada negeri lain yang mendominasi jalur perdagangan gitu. Nah si peraturan itu yang tahun 27 ini tuh apa, kemudian Belanda tuh ngumpulin 27 negara untuk sama-sama yuk kita ngelarang ganja, opium sama PK gitu kan juga nih gitu. Nah tapi pada pada perkembangan selanjutnya si 27 negara ini di dewasa ini di sekarang ini kebanyakan sudah tidak menggunakan tidak menerapkan peraturan ganja ini dilarang. Itu cuma Indonesia yang masih mempertahankan peraturan itu gitu. Bahkan untuk pengetahuan meskipun di undang-undangnya boleh, tapi sulit sekali izinnya. Satu-satunya lembaga yang punya izin untuk penelitian ganja ini yang sama LGN kemarin tuh LGN itu Lingkar Ganja Nusantara, ada ada gandingannya itu lembaga pemeriksaan itu satu-satunya yang diizinkan, sedangkan yang lain tidak. Mungkin begitu aja deh aku. Kalau ada tanggapan silahkan Bunda. Ya, Baik, makasih. silakan. Kak Maya ada tanggapan lagi? Ada feedback? Ya, makasih Teh Melvin. Eh, memang saya juga belum terlalu tahu sih ya kalau tentang ganja ini. Kalau buat masakan itu sebenarnya yang dipakai tuh si daunnya atau apa gitu ya? Atau apanya ya? Barangkali Teh Melvin tahu. Iya, tahu. Jadi sebenarnya setiap bagian dari tanaman ganja ini punya manfaat. Misalnya si daunnya kan bisa kita pakai seperti tembakau yang dengan tradisi menghisap yang kita tahu lah ya atau ganja gitu. Tapi untuk yang makanan yang dipakai itu biji ganja Bunda. Jadi eh, biji ganja ini tuh dikeringkan lalu ditumbuk halus kayak apa sih kayak kayak lada sekarang gitu, lada halus gitu. Ya memang sehalus itu, bahkan butirannya pun ketika kita ambil itu butirannya benar-benar kecil gitu, partikelnya kecil gitu. Nah itu yang ditabur ke makanan, ke kopi gitu dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya si daun ganja ini bisa juga dimasak jadi makanan
berkuah gitu. Jadi dalam satu makanan kuah itu ada sekitar 28 atau 29 jenis daun gitu. Salah satunya daun ganja. Ini tuh kayak digulai di kuah gitu. Dan itu apa ya? Udah kayaknya udah tidak banyak ditemui begitu di zaman sekarang gitu. Mungkin orang-orang tua itu masih mengenal gitu, tapi untuk zaman sekarang enggak lagi. Jadi tapi yang paling umum tuh ya si apa biji yang dikeringkan. Kalau orang tuh banyak ya beda-beda gitu ya sebutannya, ada paskas, ada rambu begitu kan gitu. Tapi yang aku temui kalau orang yang pada itu menyebutnya itu sebagai paskas gitu ya untuk taburan itu. Mereka di kopi biasanya itu eh, apa sih, kemudian dingin. Tapi kebanyakan memang gitu di makanan kuah, soalnya itu untuk punya fungsi ngawetan gitu. Jadi memperpanjang masa simpan lah untuk makanan-makanan berkuah gitu. Oh iya, berarti Teh Melvin udah pernah nyoba masakannya pas ke Tadi Aceh barangkali. aku nggak bisa jawab di sini ya. Ya nggak Iya. apa-apa kali. Itu kira-kira menyebabkan candu nggak sih? Kan kalau kalau dihisap kan menyebabkan candu ya. Nah kalau misalnya dia ditaburin di makanan tuh menyebabkan candu nggak sih? Sebenarnya enggak. Jadi Oh apa ya? gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya mungkin Pak Marula ini lebih tahu ya gitu. Cuman aku lihat itu kalau soal ganja di Aceh ini bebas-bebas saja, kecuali di Banda Aceh. Jadi Banda Aceh ini karena keamanannya lebih apa ya, lebih tinggi, apa sih? Jadi dan ini sangat-sangat dilarang gitu di Banda Aceh. Tapi kalau misalnya kita datang ke daerah, itu banyak yang apa bisa kita temui begitu lah gitu. Dan makanan-makanan itu masih ada begitu. Cuman kayaknya untuk teori candu atau enggak ya, kayak apa? Sepertinya enggak, karena yang buat candunya itu kan minyak ya, si cannabinoidnya itu gitu. CBD-nya itu banyaknya itu di minyaknya gitu. Tapi proses untuk yang giling, mengeringkan dan lain-lain di biji ganja itu nggak sampai ke dosis CBD itu begitu. Nah lalu aku punya wawancara tuh sama salah satu orang tua. Dia waktu tahun 2024 itu umurnya udah 81. Jadi dia saksi hidup lah gitu. Jadi dia bilang orang sini itu udah tahu katanya takarannya dosisnya. Jadi dia pakai itu paling banyak itu satu ujung kuku segini. Jadi kayak itu tuh udah sangat-sangat udah sangat-sangat banyak gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang punya kebiasaan tersebut gitu di Aceh itu udah tahu dosisnya gitu. Dan itu cuma bisa ditemui di daerah kebanyakan gitu. Sedangkan kalau kita mainnya ke kota pasti gak ada gitu, karena di kota ini keamanannya tinggi gitu. Mungkin bisa ada tanggapan dari Pak Marullah gitu. Nah, gitu mungkin ya. Ya, Ya, kali Pak Marolo pernah nyoba juga masakan yang mengandung ganja itu ya di ya. sana. Eh, Tapi sebelum menjawab itu tadi kembali lagi ke pertanyaan Teh Maya tadi yang pertama terkait dengan opium. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ngopi bersama mantan kombatan GAM wilayah Pasai, wilayah Jawa Utara. Jadi beliau itu sempat bercerita panjang lebar lah terkait perjuangan di Rimba dulu. Kemudian entah kenapa sampai-sampai arah pembicaranya tentang ganja. Nah, kata beliau itu tahun-tahun 2000-an lah, awal-awal 2000-an itu orang-orang GAM pernah membawa apa namanya benih opium ke Aceh. Akan tetapi tidak tumbuh karena mungkin iklimnya berbeda sehingga tidak gagal lah. Nggak bisa tumbuh. Nah, terkait masakan ya mungkin nggak jauh berbeda dengan apa yang Kakak Melvin katakan tadi. Memang penggunaan di makanan masih ada, ya, masih ada. Misalnya apalagi kan ketika
megang, makan daging. Jadi itu salah satu cara untuk mengempukkan makanan. Mengempukkan makanan. Jadi setiap masak gulai kari ataupun apa yang daging-daging itu dikasih sedikit. Tapi terbatas, nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak takutnya play semua nanti. Jadi caranya memang disangrai terlebih dahulu supaya aromanya lebih keluar. Nah, yang penggunaannya itu lebih kepada bijinya. Biji ganja disangrai dulu, baru kemudian ditumbuk dan dimasukkan ke dalam makanan. Itu maksudnya sesuai dengan porsinya lah. Kalau memang makanannya banyak, otomatis penggunaan ganjanya lebih banyak gitu. Dan saya belum pernah mencobanya untuk isap. Tapi mungkin dalam kopi ataupun dalam mie mungkin ada. Tapi kalau untuk isap belum. Mungkin begitu tambahnya sedikit. Baik, Oh iya, makasih. ada tambahan juga nih, jadi saya ingat gitu. Sebenarnya untuk benar untuk yang bukan daging itu betul banget. Dan itu nggak cuma di Aceh, tapi di Minangkabau juga. Jadi kebetulan aku kan sekarang kuliah di Padang gitu, di Minang gitu lah, di lingkungan Minang. Jadi ada sebuah restoran, rumah makan Minang gitu, di Payakumbuh. Dan mereka itu sebelum tahun 2010 itu masih menggunakan biji ganja itu untuk mengumpulkan daging, untuk apa sih, untuk dendeng. Jadi untuk dendeng lambu, dendeng basah gitu ya gitu, itu sangat empuk ya gitu. Jadi gimana cara empuknya itu, jadi si biji ganja itu di apa, kayak dimarinasi gitu ke apa, ke dagingnya. Bisa yang utuh, katanya bisa yang utuh, atau bisa yang udah ditumbuk. Dan itu tuh dia lakukan itu sampai sekitar tahun 2010 gitu. Lalu ditanya kan, kok tahu apa, eh, kok bisa tahu gitu, apa kok bisa tahu teori itu. Ternyata itu emang pengetahuan turun temurun begitu gitu. Nah, dari mana gitu orang kayak Punggu ini dapatin biji ganja? Kalau misalnya eh, di Aceh ini kan daerah tertingginya Wampuba ya. Kalau misalnya Wampuba dan Gayo lah ya gitu. Tapi kalau misalnya di Sumatera Barat ini daerah tertingginya itu di Bukit Tinggi. Jadi sebenarnya Bukit Tinggi ini salah satu daerah hitam juga nih, kalau misalnya kata BNN mah gitu. Daerah hitam juga gitu Bukit Tinggi itu. Jadi orang yang kayak Kumbo itu tahu kalau buat dendeng itu kalau kali apa, mengempukkan daging itu pakai biji ganja gitu, dimarinasi di, mereka dapetnya dari Bukit Tinggi. Ya, mungkin itu trivia ya, info-info kecil yang sebenarnya keingetan gitu. Tapi sebenarnya tanpa, oh ya, untuk makanan Aceh tanpa biji ganja pun makanan Aceh itu udah enak enak semua. Aku selama hampir 2 minggu 3 minggu di sana waktu penelitian gitu ya, wah gak ada makanan yang enak kan, di pinggir-pinggir jalan aja gitu. Apa sih, makanannya itu enak sekali gitu ya gitu ya. Gak kalah gitu sama makanan-makanan Minang dan lain-lain, apa Minang atau makanan Jawa gitu lah gitu, untuk disandingkan gitu. Jadi sebenarnya emang kalau misalnya ada yang bilang ini makanan Aceh tuh dicampur ganja soalnya bikin apa, jadi enak. Ya sebenarnya emang makanan Aceh tuh enak-enak aja gitu, gak harus pakai ganja juga yang udah enak gitu, kayak gitu. Jadi Baik, kembalikan ke, ya dikembalikan ya. iya, makasih Kak Melvin, Bang Amarullah. Sama-sama Bunda. Baik, Selamat terima tanya. kasih Kak Maya. Pertanyaannya apa sudah cukup atau ada pertanyaan lagi atau bisa dilanjut dari yang lain mungkin yang belum bertanya? Kak Alvin, Kak Hadi, Kak Samsul, Kak Santi yang belum bertanya. Monggo silakan. Atau ini ya, tadi kan membahas terkait makanan ya, terkait bumbu ganja itu di makanan khas Aceh. Ini saya sedikit diskusi juga ya. Boleh kan moderator diskusi juga? Boleh banget, boleh banget. Ini terkait
hampir sama persamaan kasusnya. Kalau di Jawa Timur, kami itu punya makanan khas namanya rawon kalau pernah dengar atau pernah makan. Rawon itu sebenarnya yang kuahnya hitam ya, bukan rawon Jakarta yang kuahnya kuning. Rawon Jawa Timur yang kuahnya hitam itu sebenarnya dibuatnya itu dari biji kluwek. Nah, biji kluwek itu sebenarnya mengandung kandungan sianidanya yang tinggi. Tapi sejauh ini kan nggak ada kita temui orang mati karena makan rawon kan. Ini kayaknya sama kasusnya kayak misalnya saya tanya ke Pak Amrullah, apakah ada orang Aceh atau kasus yang mati karena makan kuah belangong gitu? Karena gini, Oke. eh, saya rasa leluhur kita itu sudah mempelajari itu ratusan tahun, bahkan kalau di Aceh kan sudah dari Kesultanan Aceh Darussalam sudah mempelajari ganja itu bagaimana nanti eh, dicampur ke makanannya, nanti porsinya seberapa, nanti takarannya seberapa, seperti itu. Saya rasa ya itu merupakan tradisi dari masyarakat Aceh itu sendiri, sebagaimana orang Jawa Timur ini masak rawon pakai kluwek itu tadi. Mungkin silahkan, monggo, mumpung masih ada waktu yang mau bertanya. 4 menit lagi ini. Monggo silakan. Belum ada sama sekali atau mungkin Pak Amrullah lagi. Ya, tadi juga menarik apa yang disampaikan oleh Mas Angga tadi ya. Atau boleh jadi dulu begini, maksudnya ketika mengonsumsi ganja ada penangkalnya, penangkal alaminya. Kita nggak tahu tuh karena belum ada penelitian yang maksudnya yang mendetail tentang itu. Jadi sama juga seperti kita makan kambing, habis itu ada mentimun, ada semangka. Jadi untuk yang ganja boleh jadi ada ininya, ada penangkalnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau Indonesia cerdas ya bisa maksudnya eh, menyulap ganja ini sebagai varietas yang ekonomis sebenarnya nggak perlu pajak cukup apa namanya dilegalkan ganja sehingga bisa diekspor dengan berbagai macam apakah minyak ataupun dalam obat dan segala macam. Cuma saya melihat bahwa hari ini pemerintah di Indonesia itu menganggap ganja itu sebagai ancaman bukan peluang untuk bisnis. Padahal kalau kita maksudnya kita lihat lebih ini lebih mendalam, mengapa ganja tidak dijadikan saja sebagai apa namanya obat-obatan ataupun alat medis yang lainnya, sehingga bisa menambah pendapatan negara. Mungkin itu sih ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Amrullah. Ada sedikit gambaran ya, tambahan lagi terkait ganja dalam porsi masakan itu kalau ada penangkalnya seperti itu. Ya, memang harus penelitian lebih dalam ya Kak Melvin aslinya ya. Sisa waktu 2 menit lagi. Masih ada Mungkin yang mau menyampaikan pertanyaan atau bagaimana atau dicukupkan mungkin 2 menit lagi? mungkin sambil menunggu pertanyaan tapi closing statement aja dulu ya saya. Iya boleh. Jadi kita tadi kan udah banyak yang bicara soal tentang ganja di PT inilah, di PT pengobatan lah, rekreasi gitu, kompas gitu. Itu tuh enggak apa, enggak enggak cuman apa, enggak cuman bentar, agak kurang fokus nih gara-gara notifikasi. Jadi kita bisa ngeliat apa, kita udah ngeliat gitu kan penggunaan tanaman ganja di sebagai rekreasi, pengobatan dan juga kompas gitu. Tapi sayangnya
pemerintah Indonesia ini tidak mau belajar gitu dari pengetahuan lokal yang dimiliki sebuah daerah gitu. Jadi dari ceritanya Kak Angga gitu, kita bisa tahu kalau misalnya orang dulu itu nenek moyang kita itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Pengetahuan lokal yang mereka punya itu cerdas-cerdas dan tidak tertandingi gitu kan gitu. Cuman sayangnya pemerintah Indonesia ini menggunakan apa dalam merumuskan kebijakan itu dari atas ke bawah, nggak dari bawah ke atas. Jadi mereka tidak mengerti soal apa yang dibutuhkan daerah, apa yang dibutuhkan, apa yang dimiliki daerah gitu. Jadi itu sangat disayangkan gitu dan semoga aja ada hilal baik untuk eh, perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan lokal yang harus keganggu sama itu sama peraturan-peraturan tanpa kajian kayak tanaman ganja ini gitu. Jadi semoga ada perbaikan gitu. Entah kapan eh, perbaikan itu ada gitu atau apa belah-belah diri itu ada gitu. Cuman kita sama-sama menunggu dan melihat gitu gimana perkembangannya. Mungkin dari aku sekian aja. Makasih banyak yang udah nanya, udah diskusi. Meskipun sedikitan, tapi happy sekali gitu. Senang sekali gitu dengan diskusinya. Gitu. Kembalikan Pak Angga. Sudah cukup dari Kak Mendengar. Melvin? Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga narasumber dan juga kepada Kak Tiwi yang sudah memberikan kesempatan kita berdiskusi pada malam hari ini dengan tema terkait stigma ganja ya. Ternyata ganja ini nggak selalu apa yang stigma kita masyarakat Indonesia ini nggak selalu ganja itu cuma buat ngefly gitu aja. Ternyata masyarakat Aceh ini sudah dari dulu sudah kreatif untuk menjadikan ganja sebagai pengobatan dan juga sebagai bumbu masakan. Yang sayangnya pemerintah kita ini tidak membuka mata untuk penelitian lebih lanjut. Yang itu mungkin dapat berpotensi merugikan dunia kesehatan dan juga berpotensi merugikan masyarakat Aceh itu sendiri dengan stigma bahwasanya masyarakat Aceh dekat dengan ganja dan bla 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 seperti itu. Karena saya baca di skripsinya Kak Melvin juga, eh, Aceh itu memang punya sisi historis yang sangat panjang terkait ganja. Tapi nggak semua daerah Aceh itu atau nggak semua orang Aceh itu pakai ganja sesuai dengan perspektif masyarakat Indonesia hari ini gitu. Nah, itu yang perlu dibenahi sebenarnya oleh pemerintah kita agar mendengar aspirasi dari masyarakatnya. Mungkin itu saja diskusi pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Eh, ada kurangnya selama saya memandu diskusi pada malam hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada lebihnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Angga bisa udah mandi. Oh ya, foto bersama nggak ya? Boleh, Kak? Ya, kita foto Boleh Kak? dulu mungkin ya buat teman-teman yang mau open cam. Atau dari Kak Angga boleh bantu screenshot, soalnya ini saya agak sedikit error ya. Oke. Aman ya Kak Angga ya? Boleh Kak Angga kalau udah bisa ready di. Mohon maaf Kak Tiwi, ini saya juga agak kesulitan mungkin dari Kak Tiwi atau dari Kak Melvin. Tapi tadi udah aman sih, sudah saya screenshot Oh banyak di. sudah. Mm. Tapi ini nih baru bisa terbuka lagi. Oke, mungkin boleh yang bisa open cam. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Kak Amrullah, Kak Maya, Kak Ovin. Dan tadi juga banyak nih yang hadir cuma sudah pada live gitu ya. Tapi menarik sekali diskusinya. Thank you Kak Melvin, Kak Angga. Dan teman-teman, ini yang baru join nanti seperti biasa di Kamis depan kita masih ada diskusi-diskusi yang lainnya. Begitu jadi stay tune saja di grup dan juga di Instagram Temu Sejarah. Selamat malam, selamat beristirahat dan
Sampai jumpa minggu depan. Oke, makasih. Hmm. Kasih izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.